Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Nurul Aras Latifah dan kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Gayatra Gemuruh, Sofia Sekar Pembayun, dan Alvira Natalia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, ijma dan qiyas. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi: pertama, tauhid atau keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua yaitu adl atau keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian, menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut beberapa literatur. Yang pertama, Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. Yang kedua, ada perbedaan yang halal dan haram dalam mencari dan memanfaatkan kekayaan alam. Yang ketiga, larangan menumpuk harta. Yang keempat, jaminan sosial. Yang kelima, zakat. Keenam, larangan riba. Ketujuh, prinsip keseimbangan. Dan yang kedelapan, prinsip pemerataan. Landasan ekonomi Islam. 1. Landasan akidah. Islam menegaskan bahwa manusia adalah yang dipercaya sebagai khalifah, yaitu yang mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan, memanfaatkan potensi alam dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup bukanlah tujuan tapi hanyalah sarana untuk mencari keridhaan Allah. Pemberian hak sebagai penguasa kepada manusia berlaku untuk umum tanpa kekhususan. 2. Landasan moral. A. Islam mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta, dan menilai bahwa bekerja yang motifnya baik adalah ibadah, tidak menguntungkan kepada pertolongan orang lain. Bahkan Islam menilai bahwa makanan yang terbaik ialah yang diperoleh dari usaha sendiri. B. Islam mendorong umatnya agar banyak memberi jasa kepada masyarakat. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis ekonomi Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Al-Quran memberikan pedoman-pedoman dalam garis besar, Al-Hadis menjelaskan perinciannya. Sedangkan hal-hal yang tidak dengan jelas diatur oleh Al-Quran atau Al-Hadis, maka ketentuannya dengan ra'yu atau ijtihad. Hal ini memungkinkan umat untuk mengembangkan penerapan ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kesimpulan, sampai saat ini belum ada kesepakatan ulama ataupun cendekiawan muslim tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun ada beberapa literatur yang sudah ada. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah Allah sebagai pemilik mutlak segala-galanya, ada perbedaan yang halal dan haram dalam mencari dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, larangan menumpuk harta, jaminan sosial, zakat, larangan riba,
prinsip keseimbangan dan prinsip pemerataan dalam mengembangkan penerapan ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.